Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya Nur Soheb di channel Beres Kerong. Kali ini saya bersama artis dari Akeloy, bersama Bang Revan. Iya. Ya, lama gak ketemu ya? Sangat lama, sangat lama. Lama gak terdengar, tahu-taunya udah bergabung di Akeloy. Dan tahu-taunya udah viral, tahu-taunya seperti itu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang Revan? Baik, alhamdulillah baik. Ya, kita dulu itu ketemu pas tahun berapa itu ya? Syuting di Istri Orang kalau nggak salah. Ya, istri Orang. Terakhir ketemu kan di situ kan? Proyek kita. Oh enggak, ada lagi itu siapa? Yang mana? Yusma. Oh iya, tak Ya. sanggup melepasmu di garapan Mas Inang Pelangi itu ya. Mas Inang Pelangi. Makanya saking kerongnya, ya pas acampo channel lah Beres Kerong. Beres Makanya Kerong. kalian itu harus like, comment, subscribe, share pakai jauh karena Share jauh. Saya berterima kasih di jam-jam yang padat kayak gini. Malamnya tadi masih apa? Masih nyusun naskah buat film. Sampai kesiangan, tahu-taunya bangunnya langsung didesak ke sini supaya cepat-cepat podcast. Sorry ya. Terima kasih juga atas waktunya. Sebenarnya itu kan semalam itu kan penggarapan 2 film terbaru yang akan tayang di depan ini. Makanya sampai nggak tidur semalam. Jadi dua film itu yang bakalan digarap itu harus selesai sebelum Fitri gitu. Ya, memang harus selesai. Harus terselesaikan di sebelum hari raya. Jadi ini ceritanya kejar tayang. Kejar tayang, sangat-sangat kejar tayang ini. Ada kemungkinan nambah pemain nggak di situ di film yang 2 ini? Kalau untuk porsi pemain ya kalau di Akeloy itu enggak apa ya? Udah pas gitu ya. Tergantung enggak sih, enggak ada kemungkinan nambah. Tergantung ini kita membutuhkan. Ya, ada kebutuhan diambil. Tergantung konteks filmnya apa, terus apakah perlu pengambilan atau penambahan atau pengurangan itu bisa jadi. Sesuai kebutuhan. Terus ini ya, untuk di area sekitar mungkin udah kenal Bang Revan itu seperti apa, profilnya seperti apa. Mungkin perlu pengenalan sendiri dari Bang Revan biar lebih kenal. Padahal kenal, lebih kenal lagi ke sampean gitu. Awal karirnya dari mana, jadi apa, terus kok bisa sampai ke Akeloy gitu. Mungkin kasih kalau saya pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revan. Kalau di Akeloy itu lebih dikenal Roni macannya apa Cenan gitu. Karena di film Toncu Manis itu saya dapat dialog sebagai Roni gitu. Roni macannya apa Cenan. Iya. Jadi terus ke bawah ya ketika bertemu sampean dipanggilnya Roni bukan Revan gitu ya. Sudah bukan Revan lagi tapi sudah bukan Revan lagi. Halo Kak Roni, halo Cironi, halo Kak Tuan gitu. Jadi sudah melekat banget karena memang di debutnya saya pakai nama Roni. Gitu. Iya. Gini Mas Revan, saya kan penasaran, Revan tahu-taunya udah viral gitu. Ini sejak kapan yang gabung gitu? Sebetulnya ini sampean ini kan udah lepas dari Pelangi, lepas atau gimana dari Pelangi Group? Sebenarnya nggak ada ya, nggak ada kata lepas dan nggak ada kata ini, karena memang saya tuh nggak ada kontrak di sana. Kontraknya itu Satretanan Salanceng. Jadi seperti itu. Gak jadi ada putusnya kalau nggak ada gitu putusnya. Jadi ketika sampean untuk memutuskan ke ini, apa yang membuat sampean sangat tertarik untuk gabung di Akeloy ini? Sebenarnya yang sangat saya membuat tertarik ya untuk gabung di Akeloy itu ada itu salah satu filmnya Akeloy yang judulnya Suami Pelayaran. Ya. Suami Pelayaran. Oh, yang pernah trending nomor 1. Ya, Suami Pelayaran kan ini ada Yus Muhammad itu kan dia kan taunya saya itu musisi. Nah, terus dia di perfilman. Jadi dia nunjukin gimana nih Van? Coba kamu lihat menurut kamu gimana film Suami Pelayaran nih? Terus saya amati, itu saya tertarik banget. Wah ini film bagus banget tentang masalah pengangkatan film-film cerita-cerita Madura. Gitu. Jadi dan kebetulan daerah sini juga banyak yang ada pelayarannya. Yang jadi pelayaran. Jadi saya harus ikut nih. Ini saya mau ikut di film ini jadi peran saya tetap jadi polisi gitu.
Jadi polisi. Jadi polisi di situ. Dan dari situlah saya terus bergabung, direkrut mungkin sama Akeloy. Ya dari itu sih, dari Suami Pelayaran, film Suami Tahun Pelayaran. berapa itu? Tahun berapa itu ya? Tahun 2000-an 2020 2020 ya. atau enggak 2021. Kurang tahu sih, lupa. Terus kan saya tahunya juga barusan pas lihat di Akeloy 3 itu kan, terus terang ya, saya dari Akeloy apa Toncu Manis 1, Toncu Manis 2 itu masih belum lihat. Tahu-taunya udah geger rame di sana Toncu Manis 3 katanya. Pas saya lihat ternyata penulisnya sampean. Gimana ini ceritanya kok tiba-tiba aja viral, tiba-tiba udah jadi penulis. Itu idenya dapat dari mana sampean itu? Gimana ya? Pas ngarang Toncu Manisnya itu. Rasa-rasanya sebelum Toncu Manis ini nggak ada movie-nya atau filmnya Akeloy ini yang bergenre horor kayaknya, belum ada ya kan. Tapi kalau di komedinya banyak. itu ada banyak. Banyak. Tapi komedi yang gimana ya? Yang lucu, sekedar lucu-lucuan, yang takut enggak sih. Tapi kalau di Toncu Manis ini kita memang menekankan bahwa harus ngena. Horornya itu memang harus ngena. Dan pertama, kalau saya nggak salah, masalah horor yang benar-benar menakutkan juga ke pemainnya, para pemainnya juga takut. Sampai pemainnya juga takut. Jadi sebenarnya setelah perjalanan panjang saya di Akeloy, setelah melewati beberapa film, saya bukan di Toncu Manis saja, tapi di Al-Fatihah dan Pelabuhan Terakhir juga saya yang pembuat naskah. Cuman yang paling hitnya yang ini ya, paling viral. Saya memang amati dari kemauan penonton, Mas Wahid. Jadi saya setiap ada film terbaru dari Akeloy itu kan, saya kan selalu awasi setiap komenannya, pendapatnya atau kritiknya. Memang saya selalu menyerap kritikannya itu, sama saran-saran juga saya ini. Terus ketika pembuatannya itu gimana? Sampean buat sendiri, memang betul-betul sendiri, apa ada bantuan teman atau kerja rembuk? Saya punya ide ini, terus dirembuk gini, apa emang itu betul-betul sendiri atau gimana? Sebenarnya sih kalau untuk yang Toncu Manis ini ya, mulai dari part 1. Oh ya, part 1 kan ada 3, kan panjang ceritanya. Iya, panjang banget part 1 sampai part 2 sampai part 3. Ya. Part 3 baru tamat. Itu sebenarnya saya semua itu, yang tulis dia mulai dari part 1 sampai terakhir. Cuman memang dibantu di bagian akhir. Iya. Bagian itu dikoreksi mana kurangnya. Yus Muhammad itu memang menyematkan di flashback, di bagian flashback yang ada itunya, yang sempat viral juga, yang ada kata kok Reng Mature. Itu Yus Muhammad yang naruh itu. Jadi seperti itu. Tapi saya memahami itu ini bakalan jadi sudah ada prediksi betul sebelumnya. Sudah ada. Ini kontroversi lagi. Karena itu kan sebenarnya kan sudah pernah viral di film Kamarok itu, yang dialog saya nggak edina rematur kelero titik nyabeh benih cebeh, itu kan kayak apa ya, kayak pengulangan gitu loh, cuma dengan versi yang berbeda. Jadi makanya yang kemarin itu di film Kamarok itu sudah banyak yang gaduh, ditambah dengan yang sekarang itu yang terbaru jadi lebih gaduh. Terus gimana perasaannya pas tahu-taunya udah booming, udah apa, trending nomor 6 ya, pas naik ke nomor 5 nomor 5 terakhir itu memang pencapaian terakhir, trending 5 di YouTube. Aduh, itu nggak nyangka banget itu. Dan saya nggak tahu itu, ya biasa-biasa aja, seperti biasa sih kalau kita itu sudah meng-up ke YouTube, ya kita tenang sambil share tanpa mau tahu itu pemutarannya berapa, viewsnya itu berapa. Terima, alhamdulillah. Penting kita udah berusaha kan. Ya, yang penting film Toncu Manis ini sudah sudah bisa diposting, sudah bisa dinikmati, kita tidak mau tahu itu. Tapi ada aktornya, Dulatif itu kan di Surabaya, dia kan selalu mengawasi, entah itu komenan, kritikan atau apa segala macam di film Toncu Manis itu ya, di part terakhir. Terus dia bilang, karena filmnya itu nggak apa-apa ini pakai bahasa Madura ya. Kawan, ini filmnya kok kayaknya trending. Terus sama Yus itu dijawab, itu bukan trending tapi viral.
Loh enggak, ini trending loh. Ini loh ada Iya kan, ada tulisannya. ada pagar strip 5 6-nya. Aduh, masa nggak percaya setelah dicek, ya alhamdulillah trending. Trending 5 itu. Jadi itu pengerjaannya sampean yang garap naskahnya itu berapa hari itu dibutuhkan? Apa ketika pertama dibuat satu, buat film langsung, nanti ngarang lagi buat naskah kedua, diselesaikan syutingnya, digarap lagi untuk yang Tonjuk Manis 3. Apa langsung digarap semua sekalian langsung 3? Enggak, kalau untuk satu-satu ya. Jadi saya itu buatnya per part. Part 1 saya kerjakan. Langsung syuting. Terus saya amati dulu. Amati ini kan part 1 saya sudah tulis. Terus sudah ditayangkan filmnya, itu saya mengamati. Terus kira-kira apa yang kurang dari part 1 ini ya, diperbaiki di part 2. Nah, terus setelah part 2 itu selesai, saya amati lagi dari part 1 sampai part 2. Terus digabungin sama masukan-masukan dari teman-teman, penonton, netizen, sahabat-sahabat Akelo itu digabungin apa ini yang kurang, terus pendapat apa yang masuk. Nah, terus setelah saya saring semua komentarnya itu, semua masukan, sarannya juga, terus dituangin lagi, digabungin lagi ke yang 3. Jadi nggak pas semua, Mas. Kalau semua ditulis dari part 1 sampai part 3, aleduk ya, Pak. Ini mau pecah kepalanya. Tapi tidak tidak bisa dipungkiri memang the best ini ya. Dari visual bagus, dari efek soundnya itu, suaranya itu bagus. Kayak film bioskop itu bunyi-bunyinya. Ketika diperlukan skin horor, bunyinya juga agak menakutkan di situ. Emang ngena. Dari bunyinya ngena, terus dari pemainnya juga ngena. Emang betul total di situ. Ya, memang saya sangat mengapresiasi ya kepada teman-teman Akelo, terutama Yus Muhammad, terus Alvin kameramennya, terus ada Mas Faris penerjemah, editornya itu kan Alvin sama Yus Muhammad. Nah, kalau untuk penerjemahan Faris Akelo itu, memang saya sangat mengapresiasi ya. Ya, emang ini yang setahu saya, ini Alvin kan juga ikut di syuting dulu kan? Iya, ikut Inang Pelangi itu kan? Emang basicnya kan udah emang tukang syuting kan, bukan? Iya, kan? Memang sudah menjadi apa ya, videografi ya. Videografi memang sudah bakatnya di situ dia, makanya Akelo rekrut dia itu nggak salah. Ya. Jadi saya memang di film Tonjuk Manis ini saya sangat mengapresiasi kinerja semua tim ya, baik itu aktor maupun semua kru-krunya. Wah, luar biasa, siang malam sangat kompak. Bahkan itu syutingnya itu, Mas, mulai dari jam 6 pagi sampai ketemu jam 6 pagi lagi. Yang 43? Iya, yang 43 itu memang sangat-sangat menyiksa itu. Kalau boleh tahu itu berapa hari itu untuk menyelesaikan satu di part 3 itu? Berapa hari? Di part 3 itu lebih dari seminggu ya. 1 minggu? Ya, 1 minggu lebih. Karena memang ada kendala perjalanan para talentnya juga, para aktornya. Waktunya juga ya. Waktunya memang nggak tahu. Saya kalau ingat itu hampir stres, Mas. Serius hampir stres. Tapi terbayarkan sekarang kan? Alhamdulillah sangat terbayarkan dan sangat puas dengan hasilnya. Meskipun film itu sebenarnya tidak sesuai ekspektasi saya, karena memang ada sebagian part-partnya yang hilang. Kok bisa? Ya. Kan rasanya udah klimaks di situ. Ketika selesai, emang sudah klimaks. Emang rasanya emang udah pas di endingnya di situ. Emang ada tidak? Itu masih sangat di bagian endingnya itu nggak seperti itu sebenarnya. Sebenarnya itu memang nggak sesuai ekspektasi sama saya sama Yus ya. Itu masih banyak part-part yang hilang karena kenapa? Kendala memang kendala murni dari alam gitu. Karena aktornya itu Sinta itu diganggu terus gitu. Diganggu? Maksudnya diganggu siapanya? Ya Sintanya itu pas mau tag di bagian part-part yang diperlukan itu kayak kesurupan gitu. Nah, kesurupan. Berkali-kali itu. Memang nggak bisa dipungkiri, emang jangankan di sini ya, memang udah desa lah istilahnya. Pengambilan di kota-kota aja kayak film-film besar emang sering kayak gitu kan. Ya, apalagi di sini. Pokoknya makanya saya sampai emang itu mungkin kendala terbesar ya pas part 3 ini. Kendala terbesarnya. Sebenarnya itu kalau misalkan nggak ada gangguan itu,
aduh lebih mantap itu. Lebih panjang juga Ya lebih panjang dikit durasinya. dikit. Terus mengatasinya gimana pas 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 mau diambil ini tahu-taunya Sintanya udah kerasukan, sudah kerasukan beneran. pingsan ya, jadi terpaksa digotong terus Ya. dikasih minum lah segala macam ya Yus itu kan bisa ya menangani hal-hal semacam itu. Jadi boleh dikatakan orang pintar. Ya, Yus itu bisa. Jadi ya gimana ya? Kayak bersyukur banget gitu. Tapi nanti bangun lagi. Dia sebenarnya minta lagi setelah kerasukan, terus kan ngebangun itu sadar. Dia minta tek lagi, cuman kita nggak bolehin. Takutnya nanti kenapa-kenapa. Itu juga sih. Takutnya kenapa-kenapa. Soalnya kan tanggung jawab terbesar bukan masalah selesainya, masalah keamanannya si pemain tadi kan. Makanya itu kalau misalkan semua pemain, semua talent di Akelo itu memang sangat dilindungi ya. Dalam artian itu memang sangat diperhatikan. Karena kalau misalkan terjadi apa-apa, itu kita yang kena gitu loh. Yang bertanggung jawab. Terlebih di sini kan bukan di kota. Di sini kan Madura. Terus adat itu apa? Ada juga harus memakai adat. Seperti itu, Mas. Terus gini Mas Revan ya, kembali lagi ke netizen. Soalnya rasa-rasanya bukan cuma filmnya yang viral ini, tapi juga ada dialog yang jadi viral di situ. Engkau ada benireng Madura. Gimana? Engkau ada Madura, benireng Cebang. Lah, sebetulnya maksudnya Bang Revan sebetulnya itu apa kok? Rasa-rasanya di luar orang Madura ya rasanya. Di luar Madura. Kalau Madura itu fine-fine aja, gak ada apa-apa. Tapi lebih salah pahamnya itu di luar Madura. Terus kenapa masalahnya mungkin pikiran mereka itu kenapa salahnya dengan orang Jawa seperti itu? Apa orang Jawa nggak seperti orang Madura, nggak berani mungkin seperti itu? Tanggapannya Mas Evan sendiri itu gimana mengenai hal itu? Jadi saya memang mau menyinggung apa gimana? Oh enggak. Tidak. Jadi begini ya. Terkhusus ini memang saya saya nungguin podcastnya sampean itu yang pas saya mau klarifikasi juga pas dialog ini. Engkau reng maturesan benireng cebah. Kan cuman gitu kan. Sepintas engkau reng maturesan benireng cebah. Sebenarnya itu kan kita menegaskan di situ ya kepada sebuah tradisinya, Mas, gitu loh. Dan itu merujuk kepada Jawa asli, bukan yang Jawa keturunan Madura atau yang orang Jawa yang bisa berbahasa Madura. Itu kan sama aja kita anggap sesama Madura itu. Boleh lebih di spesifik nggak? Maksudnya tradisi Madura itu seperti apa maksudnya? Jadi begini. Jadi itu kan konteks di film Tonjuk Manis itu kan si Hasan itu kan sudah mengganggu terus orang yang sudah bersuami. Dia Hasan itu di situ di film digambarkan dia ingin mengganggu terus, dia nggak terima, ingin menggoda terus istrinya Latif itu yang Sinta itu. Jadi kami tekankan di situ sebuah tradisinya, bukan takaran keberaniannya, Mas, antara Jawa dan Madura ini. Kalau takaran keberaniannya itu sama aja. Cuman saya itu menekankan sebuah tradisi. Misalkan kalau misalkan kalau sudah menyangkut sebuah harga diri istri yang diganggu itu, orang Madura itu nggak punya banyak opsi, cuma milih satu opsi. Apa itu opsinya? Carok. Nah, sedangkan di Jawa itu tidak memiliki sebuah tradisi carok, meskipun tidak menutup kemungkinan itu melakukan hal sama, tapi tidak dikatakan carok. Di situ saya dan Mas Yus itu menekankan kalau karena sebuah tradisinya. Kalau di Madura itu hanya memiliki satu opsi ketika sudah menyangkut harga diri. Kalau di Jawa itu kan memiliki banyak opsi, Mas. Jadi baik itu menempuh jalur hukum atau pakai santet. Itu kan lebih banyak dan lebih tenang. Kalau di Madura itu tidak bisa tenang. Kalau masalah harga diri memang udah, kalau misalkan sampean ganggu istri saya ya, naudzubillah. Naudzubillah, Mas. Itu sudah nggak ada hukum adat. Nggak ada hukum adat yang bisa menyelamatkan sampean dari sebuah tradisi carok itu, Mas. Memang sudah diwajibkan itu. Nggak ada pilihan lagi. Kata orang sepuh saya itu kan bilang gini, tade ematureriah masalah setak kening sepoen.
kecuali situ. Dan saya tanya, apa itu, Bah? Itu masalah alengka pager oreng. Alengka pager oreng. Jadi kan kalau mon bedah orang senyepoen, mon bedah orang senyepoen, masalah salengka pager oreng, aja berarti orangnya pada tak sepo. Senyepoen bi senyepoen bi seta bi seminta sepoen aja pada tak sepo. Nah, jadi seperti itu, Mas. Jadi tidak ada masalah di Madura ini, tidak ada masalah di Madura ini yang tidak bisa diselesaikan kecuali satu, mengganggu istrinya orang. Seperti itu. Harus dibayar nyawa kan, tebusannya. Jadi memang sudah menjadi sebuah tradisi ya, meskipun saya juga kalau dikatakan tradisi, saya kayak gimana ya, masa tradisi carok gitu. Tapi ya memang sudah tidak bisa dipungkiri. Memang hukum adatnya seperti itu. Iya. Jadi buat teman-teman sudah paham kan maksudnya dari dialog cuma di part 3 itu kan. Di endingnya kan ada. Di endingnya memang itu sangat emang riskan ya. Sebenarnya itu kan orang Madura juga yang memviralkan. Harusnya itu sebelum berkomentar harusnya dianalisa dulu. Maksudnya gimana ini, jangan langsung nyerocos ini salah ini enggak, emang harus dianalisa dulu. Gimana bahkan bisa bilang bahkan ada video stikan di TikTok itu yang sangat gimana ya. Bilang gimana? Dia berbahasa Madura sih sebenarnya. Terus arah potretan mun orang Jawa. Beda kah? Tentang anur ya, tentang katodusan dia. Jadi dia salah menanggapi, maksudnya salah mengartikan, salah kaprah dia sama dialog itu. Jadi itu cuma 2 kata, engkau orang Madura, beni orang Jawa. Terus ke kata-kata selanjutnya itu sudah bukan menyambung, sudah bukan nyambung ya. Ben katodus orang laki, beda orang bini. Jadi sudah berbeda konteks di situ. Jadi awalnya engkau orang Madura, beni orang Jawa. Itu sudah menunjukkan bahwa memang tradisi Jawa sama Madura itu memang berbeda. Itu kita itu bicara bukan kepada takaran keberaniannya, Mas ya. Jadi tidak membandingkan kalau Madura berani, kalau Jawa takut, kalau Jawa berani, Madura takut, bukan seperti itu. Jadi hanya penegasan. Itu kan yang bicara sambil pegang celurit. Engkau orang Madura. Dia menyimpulkan kalau di Madura ini sudah mengganggu istrinya orang, maka opsinya cuma satu, carok gitu. Nah kalau di Jawa asli ini ya, itu nggak ada tradisi carok. Dan bukan berarti orang Jawa itu takut. Bukan berarti takut. Hanya kita menegaskan tradisi kita di Madura. Mon Madura aganggu binin ya hukum Maria. Itu berlaku kepada semua Madura dan yang berdarah Madura, yang punya keturunan Madura. Baik itu mau ada di Jawa, mau tinggalnya di Jawa, di Malaysia, dimanapun, yang ada darah Maduranya itu sudah pasti paham kalimat carok ketika sudah menyangkut istri. Jadi terus begitu. Gimana tanggapan perasaan Mas Revan itu gimana? Pas tahu-taunya komentarnya boleh dikatakan miring lah. Padahal ini sudah sama-sama Madura, kadang kan seperti itu kan, bukan pas semua yang komentar seperti itu kan, bukan pas semua Jawa kan, ada kan dari orang Madura juga. Perasaan Mas Revan itu gimana? Ya lucu karena memang apa yang bisa mereka itu sangat apa ya, seolah-olah lebih tahu dari yang membuat gitu loh. Seolah-olah tahu maksudnya apa gitu. Padahal ya salah semua, tanggapan mereka itu salah. Ya saya kok jadi lucu, Mas. Saya ketawa sendiri. Loh, gini kok. Ternyata orang Madura itu orang-orang bukan Madura ya, orang yang menanggapi dialog itu memang sangat kurang, pemahamannya kurang. Karena di situ ada kalimat selanjutnya. Ben katodu seorang lake bede ereng bini. Jadi semua di situ, seluruh dunia pun yang merasa laki-laki, dia pasti harga dirinya ada di perempuan. Itu sudah keluar dari ranah antara Jawa dan Madura di depan tadi gitu loh. Jadi kan begini, engkau orang Madura san, beni orang Jawa, koma kan? Ben kata dosa orang laki beda ereng bini. Itu semua berlaku.
sudah itu dua kalimat sudah beda makna itu. Jadi jangan pas satu kalimat terus dimaknain semua, diambil comot-comot. Ya boleh sebenarnya, sangat bahaya itu Mas. Jadi kalau dijadikan bahan adu domba itu sangat bahaya. Ya sama orang yang tadi yang tidak memahami tujuan dan maknanya gitu. Terus gimana ini Mas Rifan, kan ini udah clear semua ya masalah komentar netizen yang gini kayak tadi itu udah clear semua kan, pastinya udah penonton udah ngerti juga sekarang. Yeah. Terus saya mau tahu sekarang masalah suka duka kan, sampai kan udah fokus di Akeloy kan sekarang kan. Terus suka duka di Akeloy selama di Akeloy ini apa Mas? Ya banyak Mas. Suka dukanya itu ya kalau masalah yang suka dulu. Ya, sukanya dulu. Kita ambil yang bahagia-bahagianya dulu. Kalau kita sudah bersama itu merasakan persaudaraan yang sangat kuat antar semua pemain. Iya. Di Akeloy itu kan nggak ada ketua-ketuaan ya, nggak ada anggota-anggotaan. Jadi semuanya itu duduk rata. Jadi nggak ada nih, misalkan saya jadi ketuanya, tidak ada seperti itu. Jadi tidak ada ketua, tidak ada anggota. Semuanya anggota, semuanya ketua. Jadi seperti itu. Kita itu makanya melebur lebih kepada persaudaraan. Jadi kalau masalah bahagianya di Akeloy itu sangat bahagia. Karena semakin hari, baik dari semua pemain itu kan memang saudara semua. Paling jauh itu 3 pupu. Jadi setiap hari itu kita banyak mendapatkan teman, baik itu dari fan, dari orang-orang yang sebelumnya belum dikenal, seperti itu. Jadi situ. Kalau dukanya sih capek ya, jelas itu capek, menguras tenaga pikiran mungkin ya. Kalau sudah membuat kalau sudah dipaksa sama fan-fannya Akeloy itu, kapan nih kak buat film lagi, kapan nih kak tayangnya, kapan nih, kalau itu sangat pertanyaan yang sangat duka bagi kami. Karena gimana ya, seperti yang sampean tahu Mas, kalau kita itu kalau konten itu memang ingin sekali segera menayangkan, gimana apalah daya. Cuman waktunya juga terkendala hujan. Suka dukanya itu kalau sudah hujan di malam hari atau pagi hari atau siang hari yang memang kita harus mengambil scene penting di situ. Tapi pernah merasa tertekan nggak ketika sampean itu udah baru selesai pengerjaan film, udah baru tayang, masih capek, tahu-taunya ditekan, ayo tayang lagi, kapan filmnya? Pernah merasa tertekan? Gimana ini? Bukan tertekan lagi Mas, stres. Ya stres. Karena ini termasuk suka duka di Akeloy itu banyak bahagianya, banyak dukanya. Ya dukanya ya seperti itu Mas, saya stres banget sama teman-teman Akeloy itu kalau sudah ditanyain kapan tayang, kapan kelanjutannya, kapan part 2-nya, kapan part 3-nya gitu. Padahal itu yang upload baru dapat 1 hari atau 2 hari gitu. Terus kita sudah didesak untuk memulai lagi. Kita kan bukan robot. Iya. Sampean ini satu-satunya yang pembuat naskah di Akeloy, apa ada yang lain? Enggak, kalau di Akeloy itu banyak ya. Yus Muhammad, saya gitu. Terus yang lain gimana? Saling bantu. Kalau yang lain itu kan lebih kepada aktor ya. Yang lain itu aktor. Enggak, maksud saya gini. Ya, itu kan hampir seluruh total di anggota Akeloy itu jadi aktor semua kan. Ya. Meskipun kayak Alvin sekarang ini meskipun tukang edit, tukang syuting, tetap jadi aktor di situ, jadi apanya gitu. Nah, pernah nggak ini salah satu Akeloy itu, anggota Akeloy itu punya ide seperti ini, terus bilang ke Mas Rifan, ini saya punya ceritanya seperti ini, tolong dikembangkan gitu, maksudnya seperti itu. Apa memang betul pure semua Rimpian, Yus gitu. Gimana ya? Belum pernah sih kalau dari anggota itu, karena mungkin males mikir. Males cari inspirasi. Mereka tuh kadang nggak mau ribet, tapi nggak mau menuangkan cerita atau pengalamannya. Padahal itu sangat diperlukan sebagai referensi. Soalnya kita perlu bahan kan. Udah tayang, perlu bahan lagi. Terus sampean cari inspirasinya tuh dari mana? Apa pengalaman pribadi sampean atau tanya-tanya ke orang nanti dibuat film atau gimana?
Enggak sih, nggak Lebih- tahu ya kalau lebih imajinasi mungkin. kalau misalkan sudah menggarap jalan cerita tuh sebuah Imajinasi naskah itu semua. nggak tahu itu kalau sudah ditulis itu datang tanpa dikarang itu serius Bu, tanpa dikarang. Paling karangnya itu cuman pengantar ceritanya, terus ke depannya itu saya selalu apalagi di film Tonjuk Manis ini karena benar-benar saya ngerjain full sendirian eh itu kayak gimana ya, pulpen itu kayak serius, kayak jalan sendiri, kayak ada apa gitu. Saya sempat heran, tahu-tahu ini sudah jam 3 malam. Kok saya nulisnya itu sampai saya nggak kepikiran, kok ini apa benar tulisan saya, sampai nggak sadar. Banyak mistisnya itu. Jadi Tonjuk jadi Manis penulisan sampean waktu pengarahan Tonjuk Manis itu malam terus ya pengerjaannya? malam terus, nggak ada siang itu. Nggak pernah saya kerjain siang. Itu mulainya dari jam 9 sampai jam 3. Sendirian. Sendirian terus. Apalagi yang part 3 ini, aduh. Pokoknya intinya di banyak mistisnya itu di Tonjuk Manis. Dan saya untuk saat ini, untuk membuat itu lagi, kayaknya kapok dulu. Kapok, takut, merinding Mas. Serius merinding. Saya juga, apa ya, jarinya saya itu, maksud iya ini tulisan saya sebanyak ini gitu loh. Terus saya kan ajukan, kalau setelah penyelesaian penulisan naskah itu kan saya minta ke Yus, masukan. Dia gimana ya Yus? Ini sudah jadi part 3-nya. Terus Yus kaget, dan ini kok banyak banget gitu. Saya nggak tahu Yus. Terus saya nggak entah sadar atau nggak sadar itu intinya saya kaget juga. Gitu. Kenapa kok banyak banget? Banyak dibantu hal-hal yang mistis itu serius. Sebetulnya itu bukan mistis, mungkin itu kan sampean kan udah usahanya bener-bener, udah doanya bener-bener, mungkin itu salah satu pertolongan Allah untuk membuat yang terbaik buat kemungkinan besar saya masih ini jelas mungkin saya masih menjadi pertanyaan karena itu karena kebanyakan orang yang kerjakan malam itu bagus-bagus kayak ya Habsyi ketika mengarang lagu itu kebanyakan malam kayak Rafin juga Marvin yang Banyuatis itu kan banyak lagunya viral tuh pengerjaan juga malam. Tapi malam itu kalau memang mau ngena jadi harus dikerjakan malam. Mungkin karena ini juga soalnya hening, jadi kita itu cari inspirasi itu gampang mungkin seperti itu juga. Kemungkinan besar ya Mas, karena kalau kita itu kalau membuat cerita, kalau suasananya lebih hening, lebih tenang, itu lebih banyak, lebih luas. Kalau di siang itu kan yang pas mau nulis sebait dipanggil ada ini ada itu jadi nggak tenang, jadi inspirasinya datang hancur gitu. Tapi kalau pas dikerjakan waktu malam itu inspirasinya selalu tenang gitu. Apalagi ada kopi sama rokoknya. Mantap. Tuh dengerin buat penonton yang mau cari inspirasi kayak Revan, bisa ditiru. Cari inspirasinya di malam dan fokus, jangan di siang hari. Ntar mau nulis inspirasinya hilang, dipanggil. Kemudian lagi rame, kemudian lagi seperti itu. Jadi lebih bagus di malam hari. Terus gimana Mas Revan? Tips-tipsnya buat penulis naskah biar sukses kayak Mas Revan ini, gimana caranya biar bagus? Sebenarnya kalau dikatakan Akeloy ini sukses masih belum ya, karena kita masih mau terus berusaha. Ada target di depan. Gimana? Ada target memang. Jangkauannya mau diperluas apa gimana? Gitu. Ya memang saya mau mau menyasar ke pasar-pasar nasional. Nasional. Bukan cuma khusus Pulau Madura. Jadi dialog di situ ntar mau dirubah Indonesia atau gimana? Tetap Madura dengan ciri khasnya Madura, tapi dengan subtitle yang lebih besar mungkin biar lebih terbaca. Enggak, nanti kita memang ada rencana untuk pembuatan film Akeloy Love Story. Akeloy Love Story ini insya Allah ini full pakai bahasa Indonesia. Tapi kapan dan waktunya itu saya belum bisa nentukan. Masih sebatas wacana. Jadi gitu. Jadi kalau saran saya untuk semua tantretan yang masih yang masih jadi nggak enak nih. Masih pemula. Tidak ada apa-apa. Berbagi ilmu itu
Jadi saya nggak enak lagi nanti wah matu wah Enggak. kok pada di channel lagi atau kok pas dayer wah. Jadi intinya di sini itu bukan masalah menggurui siapa, bukan mau so gimana, tapi ini kan Tapi lebih kepada sharing, berbagi ilmu, pengalaman, berbagi ya. pengalaman seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang masih baru mulai atau entah itu film komedi, drama, itulah teruslah kalian berkarya. Digali gitu ya kemampuannya. Kemampuannya. Terlebih jangan pernah menyerah dan tutup telinga kalian rapat-rapat. Teruslah berkarya. Intinya satu sih, Gimana? tuh harus tutup telinga. Kok bisa? Iya, karena biasanya para pemula itu kan Sering dapat komentar miring gitu. kalau dapat itu kan mentalnya juga masih belum siap ya. Kalau kita di Akelo itu memang benar-benar sangat siap menghadapi kritikan atau masukan. Serangan-serangan. Nah, tapi kalau biasanya kalau pemula itu kalau misalkan dikritik sedikit sudah down. Nah, terus dia menunjukkan karya lagi, dikritik lagi, down lagi. Jadi seperti itu. Jadi intinya yang paling penting buat tretanku semuanya, tutup telinga kalian, berkaryalah, dan jangan pernah menyerah. Intinya mau dikomenin apapun itu jadikan inspirasi. Bahkan kalau dicaci maki sekalipun itu jadikan apa ya? Jadikan inspirasi buat kalian lebih baik lagi ke depannya. Jangan menyerah. Tutup telinga, terus berkarya. Setuju itu Mas. Iya. Jadi seperti ini. Biasanya kan tidak terlepas kalau channel-channel jangankan kita sesama Madura. Jangankan dibandingkan sama yang di luar Madura. Sesama Madura pun kita sering dibanding-bandingkan. Oh, apa kalau filmnya ini lebih baik ini gitu loh. Sering diadu domba seperti itu. Jadi dan itu langsung disampaikan ke sampean atau gimana? Iya, sering disampaikan. Di komenan di gitu. kolom komentar atau di chat di WA. Cuman ya kayak apa ya? Kayak mau mengadu domba gitu loh. Mau mengadu domba gitu. Terus menyikapinya gimana? Yus atau apa didapatin cara menyikapi ketika ada komentar ini harus begini atau gini? Atau apa didiemin aja? Kalau saya sih kalau lagi kenceng aja jawab, ya ijawab apa? Ya mau tak kenceng, ya buat apa? Itu hal-hal yang tidak penting ditanggapi gitu loh. Karena membandingkan sebuah ini karyanya sampean dengan karya saya itu kan ya, sedangkan konten satunya dengan satunya punya visi dan misi yang berbeda. Yang berbeda dong. Kadang yang paling menyakitkan itu yang pernah saya tanggapi di TikTok itu begini, Mas. Apa film Akelo ya? Bisanya keng hanya ronero. Bisanya itu hanya menciplak. Nah, Akelo itu nggak bisa apa-apa. Kalau nggak menciplak dia tidak bisa membuat karya. Itu saya sangat sakit hati sebenarnya. Makanya saya stick di video TikTok. Saya hajar di situ. Ya, tapi kan itu jadi apa ya? Jadi pecutan bersampean kan untuk lebih itu kan. Bukan pas sedon, pas enggak itu malah itu jadi penyemangat. Kita membuktikan bahwa kita Akelo Production itu memang tidak pernah menjiplak atau merubah cerita orang lain terus dibikin film di Akelo itu. Tidak pernah ciplak karya orang lain. Belum pernah. Makanya saya sangat sakit hati kalau dikatakan Akelo itu menjiplak karyanya orang lah. Aduh. sakit hati serius. Karena kalau misalkan orang netizen itu nyerang saya secara pribadi individu nggak apa-apa, tapi kalau sudah nyerang Akelo itu bukan cuma saya, Mas. Banyak orang, ada 23 anggota di situ. Iya. Jadi kalau nyerang Akelo memang kita beraksi, tapi kalau nyerang secara individu, personal itu nggak apa-apa. Kalau sudah nyerang Akelo kita lawan. Namanya pohon, Mas, semakin tinggi kan semakin kencang anginnya. Jadi, memang benar itu. Memang harus disadari. Memang harus disadari konsekuensi yang bakalan diterima yang seperti ini, Mas. Dulu saya sempat meremehkan, Mas, kata-kata itu. Sekarang udah kerasa.
Sekarang semakin dikenal semakin banyak nah komentar. serius ternyata ongkuan ya jaga bungkaan deh semakin teki semakin banyak angin. Kalau dulu itu saya nggak pernah menggubris itu apa Soalnya itu. gue masih belum ngerasain gitu ya. Saya kalau saya dari tumbuh saya sudah mau berdiri gitu. Kalau sudah jalan mas itu sudah terasa, sangat terasa kata-kata itu. Mungkin sampai sini Mas Devan. Oke. Udah mau wadah juga. Sekali lagi Siap. terima kasih waktunya ya Mas Devan. Siap sama-sama Mas. Di waktu apa? Di sela-sela waktunya yang sangat sibuk ini masih menyempatin buat. Sebenarnya ini sudah di telepon dari tadi, cuman saya diemin. Oh, iya, ini iya, sudah iya. mau tag ini. Ya. Ya. Mungkin mau pesan sesuatu buat fan biar terutama buat nanti kontennya biar ditonton seperti itu. Jadi jangan lupa stay tune terus di channelnya siapa ya? Beres Kerong dan channelnya Akeloy Production. Saya ngajak sampai book to book, share Pak Jauh, komen, like, subscribe, dan salam satretanan ya. Ya, salam situng dere. Salam situng dere. Sudah. Sudah. Ya sekian mungkin podcast hari ini. Semoga di lain kali ada lagi bisa punya kesempatan lagi sama Bang Revan. Amin. Semoga tontonan ini bisa bermanfaat. Semoga bisa mendidik, bisa diambil hikmahnya. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langkung kan ya. Siap.